Pembagian Tauhid Salafi Wahabi. Dalam diskursus teologi Islam, pembagian Tauhid menjadi 3 bagian, rububiyah, uluhiyah, dan asma, wa sifat, adalah ciri khas manhaj Salafi. Namun, bagi seorang kritikus ekstrem, baik dari kalangan tradisionalis ortodoks, Asy'ariyah Maturidiyah, yang keras maupun pengamat sekuler, pembagian ini dipandang bukan sebagai pemurnian, melainkan sebagai bid'ah teologis yang berbahaya. Berikut adalah penjelasan tajam dari sudut pandang kritikus tersebut dalam durasi sekitar 3 menit. 1. Narasi, Tritunggal Islam, Taslik. Kritikus ekstrem sering menyerang pembagian ini dengan menyebutnya sebagai Tritunggal versi Islam. Mereka berargumen bahwa memecah tauhid menjadi 3 kategori tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Tujuan politis, kritikus menganggap pembagian ini diciptakan hanya untuk mengkafirkan sesama muslim. Dengan memisahkan rububiyah, mengakui Tuhan sebagai pencipta, dan uluhiyah, mengesahkan Tuhan dalam ibadah, mereka bisa menuduh umat Islam lain sebagai musyrik, meskipun orang tersebut meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Analogi kaum musyrik, kritikus mengecam klaim Salafi bahwa kaum kafir Quraisy zaman Nabi sudah memiliki tauhid rububiyah. Bagi kritikus, ini adalah penghinaan terhadap logika agama karena menyamakan tingkat keimanan muslim tradisional dengan kaum penyembah berhala. 2. Kritik terhadap tauhid asma, wa sifat, antropomorfisme. Dalam pandangan kritikus ekstrem, kategori ketiga ini adalah pintu masuk menuju tajsim, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Mereka menuduh bahwa dengan menetapkan sifat-sifat seperti tangan, wajah, atau turun ke langit dunia, secara literal tanpa takwil, kaum Salafi sebenarnya sedang membangun konsep Tuhan yang bersifat material fisik. Pembagian ini dianggap sebagai upaya untuk memaksakan pemahaman tekstualis yang kaku di atas keluhuran sifat Tuhan yang seharusnya melampaui batas ruang dan waktu. 3. Bid'ah dalam akidah. Argumen paling keras dari kritikus ini adalah bahwa pembagian ini adalah bid'ah maknawiyah. Mereka mempertanyakan, jika pembagian ini begitu penting untuk keselamatan iman, mengapa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya secara sistematis? Kritikus memandang bahwa Ibnu Taimiyah, yang mematangkan konsep ini, dan kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, telah melakukan inovasi dalam agama yang justru memecah belah persatuan umat, ukhuwah, demi supremasi kelompok tertentu. Referensi utama. Argumen-argumen kritis ini biasanya bersumber dari literatur berikut. Al-Ibanah, N. Usul Ad-Diyanah, dengan anotasi kritis kritikus sering menggunakan karya ini untuk menunjukkan perbedaan antara metodologi Imam Al-Asy'ari yang asli dengan interpretasi Salafi. Fitnatul Wahabiyah, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Makkah yang menulis kritik sangat keras terhadap gerakan Wahabi, menyebut pembagian tauhid mereka sebagai alat untuk menghalalkan darah muslim. As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi ar-Radi, ala al-Wahabiyah, karya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, ironisnya, ini adalah karya saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri yang mengkritik keras metodologi baru yang dibawa saudaranya. Karya kontemporer Syekh Said Fudah, seorang ulama kalam modern yang secara sistematis membedah logika pembagian tauhid 3 dan menyebutnya cacat secara epistemologi logika formal. Kesimpulan sudut pandang ekstrem. Bagi kritikus ini, pembagian tauhid menjadi 3 bukanlah ilmu, melainkan senjata politik dan teologis untuk menciptakan kasta-kasta dalam Islam, di mana hanya kelompok mereka yang dianggap memiliki tauhid uluhiyah yang sempurna, sementara mayoritas umat dianggap jatuh ke dalam syirik tersembunyi.